6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Wolio adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu salah satunya adalah punya bahasa, punya aksara. Jadi kebesaran suatu bangsa salah satunya adalah punya aksara. Kami dari SMK Bau-Bau, perwakilan Kota Bau-Bau dalam lomba LHS ini berhasil mendapatkan juara 1 bidang lomba bricklaying atau penyusunan bata. Selamat pagi, dari kawasan Limbawolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau ingin aksara Wolio terus dilestarikan dan diajarkan kepada setiap generasi. Sedikitnya 6 pelajar SMK Negeri 2 Bau-Bau berhasil membawa pulang piala pada kompetisi siswa sekolah menengah kejuruan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Sabtu 29 Juni 2024 bersama saya, Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau ingin aksara Wolio terus dilestarikan dan diajarkan kepada setiap generasi. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Wolio adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu salah satunya adalah punya bahasa, punya aksara. Bahasa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, namun juga digunakan sebagai alat pertahanan. Pada zaman penjajahan, bahasa juga menjadi bahasa rahasia yang digunakan oleh para pejuang dari berbagai daerah di Nusantara untuk merebut kemerdekaan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Eko Prasetya, saat membuka pelatihan penulisan aksara Wolio yang diikuti oleh ratusan guru SD dan SMP sekota Bau-Bau. Terkait hal itu, Eko Prasetya berharap penggunaan aksara Wolio sebagai warisan budaya harus terus diwariskan kepada setiap generasi. Apalagi Pemkot Bau-Bau telah memiliki payung hukum terkait penggunaan bahasa dan aksara Wolio sebagai muatan lokal di satuan pendidikan SD dan SMP. Nah, beruntung hari ini Wolio adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu salah satunya adalah punya bahasa, punya aksara. Jadi kebesaran suatu bangsa salah satunya adalah punya aksara. Siapapun itu, dimanapun itu, kebanggaan ini wajib kita gaungkan. Akan menjadi suatu hal yang miris, ada suatu suku kita di suatu daerah kita itu memakai aksara yang berada di luar. Kok tidak pakai bahasa kita? Kok tidak pakai aksara kita? Katanya tidak bisa, Pak. Apanya yang tidak bisa? Bisa kalau kita usahakan. Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dikbud Bau-Bau Masrun mengatakan pelatihan penulisan aksara Wolio dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam upaya perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan penulisan aksara Wolio. Aksara Wolio ini merupakan aksara yang diadopsi dari huruf Arab yang dijadikan sebagai aksara resmi di Kesultanan. Jadi dari zaman Kesultanan, persuratan itu sudah menggunakan aksara Wolio. Cuma di dalam aksara Wolio itu ada penambahan huruf-huruf yang tidak ada di dalam huruf Arab seperti papi pupepo, cicu ceco, ngenge itu yang mendapat tambahan. Untuk penggunaan di Kesultanan, untuk sumber tertulisnya dimulai kapan digunakan itu belum tahu persis. Cuma untuk dokumen naskah tertua di kitab Sarana Wolio atau yang lebih dikenal dengan Martabat 7 itu sudah menggunakan aksara Wolio itu di masa pemerintahan Sultan Dayanung Isanuddin. Dengan pelatihan ini juga diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan guru muatan lokal tentang aksara Wolio, menguatkan kedudukan dan fungsi aksara Wolio, dan sebagai bentuk pelestarian dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Baik, pendengar, kita ke berita berikutnya. Sedikitnya 6 pelajar SMK Negeri 2 Bau-Bau berhasil membawa pulang piala pada kompetisi siswa sekolah menengah kejuruan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Selengkapnya, Waode Nurliani melaporkan.
SMK Negeri 2 Kota Bau Bau memboyong sejumlah piagam dan piala dalam lomba kompetisi siswa sekolah menengah kejuruan atau LKS SMK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Dari 7 bidang lomba, SMK Negeri 2 Bau Bau berhasil mendapatkan juara pada 6 cabang lomba. Para pelajar berprestasi di sekolah yang berada di Kelurahan Lipu ini rata-rata mendapatkan juara 2 dan 3 dan satu bidang lomba yakni bricklaying beruntung mendapatkan juara 1. Pengumuman pemenang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari pada Kamis 27 Juni malam yang dilangsungkan dengan penyerahan hadiah berupa uang pembinaan, sertifikat dan piala oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada para pemenang didampingi kepala sekolah. Salah satu guru pendamping siswa SMK Negeri 2 Bau Bau Hasrul mengatakan dari 7 bidang lomba hanya satu yang tidak masuk 3 besar, sementara untuk peringkat pertama akan menjadi utusan provinsi untuk bertanding di lomba keterampilan siswa tingkat nasional yang nantinya akan dilaksanakan di Lampung pada pertengahan bulan Agustus ini. Kami dari SMK 2 Bau Bau, perwakilan Kota Bau Bau dalam lomba LKS ini berhasil mendapatkan juara 1 bidang lomba bricklaying atau penyusunan bata. Kemudian di juara 2 di bidang lomba cabinet making, wall and floor tiling, dan cat building. Kemudian di juara 3 di bidang lomba electrical installation, instalasi listrik, dan IT network system administration. Untuk bidang penyelenggaraan lomba tahunan LKS SMK tingkat Sultra ini telah berjalan selama 4 hari sejak pembukaan Selasa 25 Juni dan penutupan 28 Juni. Adapun ketujuh siswa ini masing-masing LM Saiful Atma mendapatkan juara 2 pada bidang lomba cabinet making, Hairil juara 2 pada bidang wall and floor tiling, Wahyudin berhasil meraih juara 3 pada bidang electrical installation, selanjutnya Arfan Afarudin juara 2 pada lomba cat building, dan M. Alfat Zaid Arazi juara 3 lomba IT network system administration, dan terakhir bidang bricklaying SMK Negeri 2 Bau Bau berhasil mendapatkan juara 1 oleh siswa Muhammad Akbar. Wadi Nurliani, reporter dari Bau Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi atau PAKI Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong sumber daya manusia di bidang konstruksi meningkatkan keahlian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan. Sehingga saya menghimbau kepada teman-teman, terutama konsultan dan kontraktor itu harusnya mengikuti pelatihan, Pak. Tidak boleh kita mempunyai sertifikat tanpa pelatihan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi atau PAKI Provinsi Sulawesi Tenggara, Tajudin berkomitmen meningkatkan keahlian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bagi sumber daya manusia di bidang konstruksi. Hal tersebut menjadi salah satu prioritas Tajudin setelah dipercaya memimpin PAKI Sultra periode 2023-2027. Dirinya berharap melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme K3 konstruksi bagi para SDM di sektor konstruksi dapat menekan tingkat kecelakaan kerja bagi semua pekerja konstruksi sehingga bangunan konstruksi juga semakin andal. Seiring dengan berlakunya regulasi, yang K3 ini dimana sangat dibutuhkan. Sehingga saya menghimbau kepada teman-teman, terutama konsultan dan kontraktor itu harusnya mengikuti pelatihan, Pak. Tidak boleh kita mempunyai sertifikat tanpa pelatihan. Karena punya sertifikat tanpa pelatihan itu sama saja dengan bodong, Pak. Tajudin terpilih secara aklamasi menjadi Ketua PAKI Sultra melalui Musyawarah Wilayah Muswil ke-1 DPW PAKI Sultra yang digelar pada 22 Juli 2023 lalu di salah satu hotel di Kota Kendari. Dalam muswil tersebut, peserta yang hadir kurang lebih 30 orang sepakat mempercayakan Tajudin memimpin PAKI Sultra. Sekretariat PAKI Sultra beralamat di Jalan Yewayong 2 nomor 40 Kelurahan Tobuha Kecamatan Puwatu Kota Kendari. Pengurus PAKI Sultra periode 2023-2027 memiliki visi menjadi organisasi yang profesional dan kompeten dalam berkarya baik secara inklusif maupun kolaboratif. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir.
Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-30 tingkat Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe Utara secara resmi ditutup Sekda Provinsi Sultra Dr. Asrun Lio pada Kamis malam 27 Juni 2024. Sekda Sultra mengatakan apa yang telah disaksikan dari pelaksanaan MTQ ini, mulai dari persiapan sampai dengan kegiatan, menjadi suatu isyarat yang nyata akan tekad kerja keras dan kesungguhan Kabupaten Konut selaku tuan rumah yang menyelenggarakan kegiatan MTQ ini dengan sukses melibatkan berbagai pihak. Kota Bau-Bau yang hanya mengikuti beberapa jenis lomba berhasil finish di peringkat kelima. Asisten 3 Setda Kota Bau-Bau Laode Darussalam mengungkapkan MTQ kali ini merupakan prestasi yang sungguh sangat luar biasa dari kafilah Kota Bau-Bau. Sebab hadir dengan peserta terminim dan tidak mengikuti semua jenis lomba, namun pada akhirnya memperoleh hasil yang terbaik dengan memperoleh 4 medali emas, 7 medali perak, 2 medali perunggu, dan 1 harapan 2 dan 1 harapan 3. Ketua kontingen Kota Bau-Bau ini menyampaikan rasa bersyukur bahwa Kota Bau-Bau pada MTQ ke-30 tidak mengambil pemain atau tilawah dari daerah lain, dan semua yang mengikuti murni pesertanya asal Kota Bau-Bau. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau ingin aksara Wolio terus dilestarikan dan diajarkan kepada setiap generasi. Sedikitnya 6 pelajar SMK Negeri 2 Bau-Bau berhasil membawa pulang piala pada kompetisi siswa sekolah menengah kejuruan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wodi Sabaria terus mengudara untuk Indonesia.